Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. It's time for prediction untuk pay-per-view The Premium Live Event Fastlane ya guys ya. Fastlane yang diselenggarakan WWE di bulan Oktober tahun ini. Awalnya ya, waktu pengumuman kalau akan ada Fastlane, Payback, saya langsung berpikir kalau ini cara WWE untuk menambah slot aja. Bukan menambah slot ya, kayak mengisi slot yang ada aja gitu. Kayak ini filler aja nih pay-per-view-nya gitu. Apalagi namanya Fastlane. Fastlane itu kalau kita runtut dari history ya bisa dibilang itu hanya filler doang pay-per-view-nya. Dan makanya saya berpikir untuk Fastlane tahun ini pun tidak ngerasa ini event yang mungkin akan dijagokan WWE, dipentingkan oleh WWE. Karena ini hanya sekedar Fastlane, bukan pay-per-view kelas 1 atau bahkan kelas 2. Ini pay-per-view kelas 3 guys ya. Seperti yang kita ketahui buat teman-teman yang memang sudah mengikuti WWE sejak lama. Dan kita akan prediksi apa saja yang akan terjadi di Fastlane tahun 2023 ini. Sudah ada 5 match yang resmi diumumkan oleh WWE. Saya nunggu untuk bikin video prediksi ini dan ekspektasi bakal ada lagi. Ekspektasi bakal ada lagi match tambahan setelah ini. Makanya saya tunggu dulu nih, ada nambah lagi nggak ini match yang tiba-tiba ini dari WWE. Ternyata tidak ada guys. 5 tetap 5. WWE belum menambahkan. Mungkin di SmackDown nanti ditambahkan lagi, nggak tahu lah. Pokoknya 5 match yang siap diselenggarakan atau dilaksanakan di Fastlane. Apakah Fastlane akan singkat pay-per-view-nya? Apa gimana? Saya juga kurang paham. Soalnya ini pay-per-view cuma kita tahu pay-per-view WWE itu biasanya match tuh 6, 7 gitu loh. Terus 8 kalau nggak nambah. Mungkin Triple H kita tahu ya kalau dia sebelumnya ngomong nggak mau overbook gitu. Nggak mau booking terlalu banyak gitu. Tapi menurut saya 5 terlalu sedikit guys. Cuma 5, tambah 1 atau 2 lagi gitu. Tapi kalau menurut saya kalau SmackDown nanti ditambahin lagi matchnya, agak buru-buru gak sih nambah 1 match lagi di SmackDown untuk ngisi doang jadi kesannya. Menurut saya yang utama ya cuma 5 match yang sudah diumumkan ini. Kita coba bahas satu persatu guys ya. Yang pertama kita akan bahas match yang menurut saya tidak begitu penting tapi cukup signifikan untuk melanjutkan cerita dan meningkatkan hype karakter dan juga faction. Dia adalah LWO melawan Bobby Lashley dan Street Profits 6-man tag team match. Ini sebuah story match yang feud-nya belum lama. Kayaknya cuma 1 minggu deh. Bobby Lashley ini bermasalah dengan Latino World Order atau LWO pas kemarin itu. Dan mereka akan match di SmackDown besok. Tapi itu baru match tag teamnya doang. Dan ini akan ada match 6-man tag antara mereka 3 lawan 3. Jadi yang bertanding itu yang jelas Santos Escobar, Rey Mysterio, dan antara Cruz del Toro dan Joaquin Wilde. Antara 2 itu. Ada yang ngomong juga mungkin terbersit di pikiran saya mungkin Carlito bisa masuk atau mungkin Dragon Lee bisa masuk. Tapi yang jelas LWO kalaupun nggak ada 2 orang yang saya sebutin tadi ya, antara Joaquin Wilde sama Cruz del Toro yang akan jadi orang ketiga di LWO. Dan untuk Bobby Lashley dan Street Profits, dia lagi naik nih guys, lagi di build up bagus nih ceritanya, powerful mereka, tujuan mereka untuk menjadi faction yang mendominasi, mengincar title juga. It's an easy choice kalau saya bilang. Pemenangnya adalah Bobby Lashley dan Street Profits prediksi saya, karena memang ini lagi momentum nih, WWE mau build up Bobby Lashley dan Street Profits jadi faction yang kuat. Kita tahu track recordnya LWO ya jadi bagian ataupun jadi faction yang ngangkat doang, yang ngangkat pegulat lain, yang ngangkat faction lain. Dan ini salah satunya di 6-man tag ini. Bukan berarti matchnya akan jelek. Menurut saya akan menarik lah ya. Sajian dari Angelo Dawkins, Montez Ford, Mysterio di sini, Santos Escobar punya kualitas lah mereka untuk bertanding. Apalagi 6-man tag team match, ada powerhouse juga si Bobby Lashley di sini akan menyajikan kekuatannya. Dan ini jadi momentum pertama Bobby Lashley dan Street Profits menunjukkan kalau mereka ini jadi faction yang bisa diandalkan di episode SmackDown setiap minggunya. Dan ini jadi momentumnya dan mereka menurut saya harus menang guys. Jangan diskualifikasi.
Pokoknya harus menang di sini. Entah nggak tahu ya terjadinya nanti ada bantuan mungkin dari Carlito atau mungkin Dragon di apa segala macam. Pokoknya saya cukup akan mempertanyakan niat WWE untuk mempush Bobby Lashley dan Street Profits kalau mereka kalah di match ini. Kita lanjut lagi di match berikutnya adalah Triple Threat Women's Championship yang dipegang oleh Io Sky yang ditantang oleh Charlotte Flair dan Asuka. Ini match di booking sama Bayley ya dalam ceritanya. Kayfabe-nya Bayley mengiyakan omongan Asuka yang dia tafsirkan sebagai Asuka minta match triple threat, padahal enggak, kata Io Sky. Saya sudah bahas ini di review secara full teman-teman ya. Untuk tahu cerita fullnya yang nonton review ya guys ya, membership ya, bantu tolong ya, dibantu ya. Io Sky, Asuka, Charlotte Flair. Sekali lagi saya berpikir ini ada match yang mengisi kekosongan feud untuk Women's Championship yang dipegang Io Sky. Saya ngerasa ya bookingan Io Sky sebagai Women's Champion di brand SmackDown itu kayak kesannya mediocre. Jadi yang kesannya lebih besar daripada Io Sky sebagai champion itu ada, dan utamanya malah di Bayley-nya, bukan di Io Sky-nya. Kalau saya lihat sini, bookingan yang saya rasakan di SmackDown, Io Sky bukan yang kayak yang utama banget untuk Women's Division. Kalau waktu dipegang Asuka lumayan lah, waktu dipegang Charlotte apalagi. Pokoknya waktu dipegang Asuka lumayan menurut saya. Tapi setelah dilepas dari Asuka, kayaknya Io Sky ini mediocre bookingannya. Tapi walaupun begitu bukan berarti Io Sky tidak bagus guys. Kalau match terlalu bagus, lalu ya maksimal gitu loh. Tapi malah fokusnya malah ke Bayley daripada Io Sky-nya. Kalau saya lihat di sini. Terus matchnya kayaknya akan gimana ini? Ini Io Sky melawan dua wanita, yaitu Asuka dan juga Charlotte Flair. Ini ada resiko Io Sky kehilangan title-nya. Maybe diambil Charlotte atau maybe Asuka akan regain the championship lagi. Tapi opini saya ingin memprediksi, karena saya yakin Io Sky masih harus punya lebih banyak waktu lagi untuk memegang championship ini. Dan Io Sky saya prediksi retain the WWE Women's Championship. Dengan Bayley memutuskan sendiri match triple threat ini tanpa persetujuan Io Sky, yang ternyata juga salah tafsir nih si Bayley, ini akan jadi bumbu guys. Karena kita tahu sudah sejak lama Damage Control ini di-tease atau disedikit kisi-kisikan oleh WWE akan pecah, akan ada prahara gitu. Tapi semenjak Io Sky menang championship dan Dakota kembali walaupun masih injury, prahara Damage Control ini makin memudar, saya bilang. Dengan Bayley yang kembali menunjukkan egoisnya di sini dengan mengiyakan dengan selayaknya juru bicara dan pemimpin Damage Control dan bisa mengontrol si Io Sky. Ini jadi bumbu lagi yang dikasih WWE. Apakah di Payback Damage Control akan bisa muncul prahara yang semakin membesar, dan bisa jadi Io Sky kehilangan championshipnya kalau saya bilang. Tapi tetap saya masih berpikir Io Sky layak, masih akan lanjut sebagai champion di sini, dan Io Sky akan retain the championship. Tapi cerita untuk Bayley jadi bumbu prahara Damage Control mungkin akan terus berlanjut di SmackDown ya. Lanjut lagi kita ke match berikutnya, Undisputed WWE Tag Team Championship, The Judgment Day. Finn Balor, Damian Priest melawan Cody Rhodes dan Jey Uso. Main event Jey Uso. Ini match dari brand Monday Night Raw. Ini jadi penguat cerita antara Cody Rhodes dan main event Jey Uso, di mana Cody Rhodes yang mendatangkan main event Jey Uso ke Monday Night Raw. Saya tidak menduga match ini yang akan di booking WWE di Fastlane. Karena kan prahara yang disajikan di Monday Night Raw, main event Jey Uso, Cody Rhodes, Kevin Owens, Sami Zayn melawan Judgment Day. Prahara
3 minggu ini yang disajikan oleh Monday Night Raw. Dan ini build up mungkin ke Survivor Series War Games, karena 4 lawan 4 udah settle nih kalau saya bilang. Tapi mungkin butuh 1 orang lagi ya, kayaknya 4 lawan 4 tuh agak kurang. Tapi 4 lawan 4 juga nggak apa-apa sih untuk War Games. Tapi masih panjang ya, masih lama. Mungkin WWE di ini dulu lah, dikasih step by step dulu lah ya. Sekarang lawan untuk Undisputed WWE Tag Team Championship-nya lagi. Bukan bisa jadi ada kejutan di sini. Mungkin Cody bersama Jay bisa menang Tag Team Champion. Tapi nggak tahu guys ya, saya agak gatal aja mau ngomong kalau bisa jadi Drew McIntyre akan menjadi penentu pengganggu Cody Rhodes sama Jey Uso. Nggak tahu guys. Entah ya, kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi saya berpikir Drew McIntyre maybe akan heel turn di Fastlane, akan istilahnya terlibat dalam match ini Drew McIntyre. Kalau enggak pun ya udah nggak apa-apa. Tapi saya gatel aja pengen ngomong itu. Kita tahu pasti akan ada JD McDonough, akan ada Mami, akan ada Dominic yang akan terlibat dalam perseteruan ini. Dan mungkin juga Kevin Owens Sami Zayn juga akan hadir di sini untuk mengimbangi urusan Cody sama Jay di sini, biar masih seimbang, itu balance. Udah, prediksi saya, The Judgment Day will retain the Tag Team Championship. Lanjut lagi match berikutnya, kita punya John Cena, the greatest of all time, yang akhirnya dapat partner yang sudah negatif COVID ya, LA Knight, melawan The Bloodline, Jimmy Uso dan Solo Sikoa. Saya nggak mau cerita detail bagaimana runtut ceritanya, tapi yang saya tahu, ya mungkin teman-teman sudah tahu juga, kalau Jimmy Uso bersama Solo Sikoa ini bergerak suka-suka mereka tanpa perintah Tribal Chief. Istilahnya kayak nggak peduli Tribal Chief bilang apa, mereka ya oke-oke aja, jalan aja. Cuma selama Paul Heyman ada di samping mereka ini yang terus mendampingi mereka, menurut saya mereka masih akan leluasa. Jimmy Uso masih akan leluasa mengakui dirinya sebagai tetap jadi bagian dari Bloodline sampai nanti Roman Reigns datang di episode SmackDown minggu depan. Baru kita tahu nih bagaimana tanggapan Roman Reigns, Jimmy Uso begini. Tapi untuk saat ini Bloodline, Jimmy Uso dan Solo kompak-kompak aja. Mereka sama satu visi untuk menghajar John Cena. Dan John Cena baru dapat partner LA Knight di sini. Dan sejak awal WWE mengiklankan John Cena akan ada di Fastlane, penjualan tiket yang tadinya biasa habis langsung sold out. Tanpa tahu John Cena akan match gimana. Yang jelas John Cena hadir di Indianapolis Fastlane, diiklankan begitu, sudah jelas menjual banyak tiket. Dan bahkan WWE akan menambah kursi lagi katanya. Karena memang keinginan orang untuk beli tiket dan hadir tuh makin banyak. Fastlane padahal pay-per-view kelas 3 loh. Karena ada John Cena, the greatest of all time, bocil pengen nonton dong guys. Ada artis Hollywood main di sini. Untuk matchnya sendiri kita nggak ekspektasi banyak ya dari John Cena guys ya. Kita tahu kualitasnya John Cena sekarang, primanya udah nggak maksimal lagi. Dia hanya gerak sedikit-sedikit doang dan ya itu yang cuma dia bisa lakukan. Ya sebuah match tag team yang dimana dia tidak bisa bertanding banyak, tidak bisa bergerak banyak, tidak bisa melakukan move-move ataupun manuver sebanyak sebelumnya waktu masa primanya. Dan it's okay buat saya. John Cena hadir dan mau bergulat pun itu sudah sesuatu yang spesial untuk kita penggemar WWE dan penggemar John Cena tentunya. Pink Chilling tidak lupa kulit. Solo si The Rock juga ya, dia lupa kulit. Dan jelas ini it's an easy choice kalau menurut saya. Bloodline tanpa Roman Reigns lemah. John Cena, LA Knight, babyface pasti akan tujuannya di sini untuk membuat bocil-bocil, fans babyface, semua fans yang datang senang, happy, bahagia. Ya udah, kemenangan menurut saya cukup mudah. Saya memilih prediksi memenangkan John Cena dan juga LA Knight. Apakah John Cena akan terus lanjut dengan cerita-cerita yang ada setelah Fastlane? Apakah mungkin John Cena akan feud dengan LA Knight? Kita nggak tahu guys, saya pun nggak tahu. Rumornya waktu itu John Cena dijadwalkan hingga akhir Oktober. Tapi kan itu
diberitakan pada saat mogok kerja itu masih berlangsung. Mogok kerja udah selesai loh guys, 2 minggu lalu kalau nggak salah, 3 minggu yang lalu. Bisa jadi John Cena secepat mungkin akan out ya, fokus syuting lagi. That's it. Dan saya berpikir, ada yang bilang, saya lihat di Wikipedia ya, Wikipedia kan kadang sudah ada informasi padahal soalnya belum ada. Main eventnya adalah John Cena LA Knight lawan Bloodline ini, main event katanya. Tapi saya ngerasa nggak usah main event lah, nggak cocok ini main event, karena saya berpikir main eventnya harusnya Nakamura lawan Rollins. Tapi kalau WWE memilih ini main eventnya ya cukup kecewa, tapi ya terserah lah. Tapi saya berpikir yang layak jadi main event adalah this match, World Heavyweight Championship, Seth freaking Rollins melawan Shinsuke Nakamura. Ini rematch ya guys ya. Match sebelumnya di Payback, Rollins menang, walaupun endingnya tidak begitu memuaskan bagi saya. Tapi Rollins menang, Nakamura tapi tetap menghajar punggungnya Rollins, dan cerita punggung berlanjut hingga Fastlane ini. Dan satu pertaruhan masih ada, yaitu World Heavyweight Championship, dan makin kental di episode Monday Night Raw, di mana si Shinsuke Nakamura minta matchnya last man standing. Ini high stake banget bagi cerita Rollins yang punya punggung tidak prima, punya punggung yang sakit, punya punggung yang sudah tidak bisa lagi diandalkan. Tapi Rollins cuma punya modal apa coba? Keberanian, semangat, dan kecintaannya kepada dunia gulat profesional untuk terus menjadi World Heavyweight Champion. Cuma itu modalnya Rollins. Untuk fisik sudah bisa dibilang sudah kalah lah kalau fisik lah dengan Rollins. Semangat yang diceritakan di sini memang cukup klise, tapi itu yang WWE sajikan. Dan Nakamura kita lihat ya, hampir semua kemunculannya dia muncul dengan subtitle dan video. Saya ngomong di Watch Along, saya ngomong juga di review, kalau subtitle video vignette yang ditampilkan dalam promo itu keputusan yang menurut saya cukup jenius, cukup pintar. Jadi kita paham Nakamura ngomong apa, itu paling penting ya. Dan juga kita diberikan karakter yang kuat dari Nakamura sendiri, dengan lebih leluasa dia ngomong, karena dia tahu apa yang dia omongin dengan bahasa Jepang tersebut. WWE tinggal kasih subtitle doang, menurut saya. Dan ini membuat kita mengerti promonya dan kita lebih bisa terlibat dalam ceritanya. Beda kalau Nakamura tetap berpromo di atas ring dan ngomong bahasa Inggris. Kurang jelas guys, Nakamura kalau promo bahasa Inggris, itu yang membuat dia down. Dan dia butuh memang seorang yang bantu bicara kayak jubir gitu. Butuh manajer yang bisa bicara kayak waktu sama Sami Zayn. Tapi untuk saat ini WWE lebih mementingkan karakter Nakamura itu sendiri sebagai heel Jepang gitu. Dan itu cukup efektif untuk menggiring cerita, membuat kita tuh terlibat di dalamnya lebih jelas gitu loh, karena lebih paham apa yang diomongin oleh Nakamura. Tapi ada flaws-nya guys, ada kesalahan, bukan kesalahan ya, ada kekurangan dari promo yang seperti dilakukan WWE ke Nakamura ini. Emang nanti kalau Nakamura menang champion sebagai world champion, masa dia akan muncul di video terus? Masa dia akan ngomong subtitle dan direkam dulu terus? Ini akan, menurut saya ya guys, ini akan sangat tidak efisien as a world champion utama di brand Monday Night Raw. Saya ngerasa itu. Karena kalau sudah Nakamura dibentuk begini, dia akan ngomong di atas ring, ngomong bahasa Jepang kayak bahasa Inggris kayak, orang jadi nggak peduli, karena orang lebih excited lihat karakter Nakamura di vignette. Dan action boleh Nakamura, kita nggak perlu pertanyakan lagi actionnya kayak gimana, bergulannya kayak gimana, mantap jiwa. Tapi untuk promo guys, masih ada keganjalan yang bisa jadi sedikit yang bisa mengkhawatirkan untuk efisiensi Nakamura sebagai world champion. Ini jadi alasan besar kenapa saya memilih prediksinya Rollins retain guys. Sesakit-sakitnya punggung dia hajar oleh Nakamura, sesusah-susahnya dia berdiri di last man standing match ini, karena yang menang itu yang berdiri, yang satunya jatuh. Mungkin Rollins punya pemikiran mungkin mau membuat Nakamura susah untuk bangun, walaupun dia bisa kayak menutup masuknya ke dalam peti kayak waktu itu pernah ada
match yang kayak gitu, terus ditahan pakai apa, borgol apa segala macem. Ada cara-cara yang bisa dilakukan, cara-cara unik yang bisa dilakukan untuk menang last man standing. Dan Rollins nanti mungkin prediksi saya dia menang, itu dia akan merasa sakit parah. Sakitannya sudah luar biasa parah lah ceritanya gitu. Dan ini jadi, saya nggak mau prediksi ini, tapi saya hanya berpikir, punya opini aja. Ini jadi momentum Damian Priest cash in. Kalau menurut saya itu guys, bisa jadi begitu, bisa jadi juga tidak. Tapi prediksi saya yang pertama ya, dimana Nakamura kalah, Rollins retain. Walaupun ada rumor, cerita, sumber di belakang layar yang bilang kalau ada kreatif yang coba pitching idea ke Triple H, bilang kalau Nakamura harus jadi champion di sini, di match ini. Nakamura harus menang, dia harus jadi world champion. Karena make sense lah ya. Rollins tuh udah punggungnya udah kayak gitu. Nakamura tuh harusnya bisa leluasa lebih menang. Tapi nggak make sense kalau Rollins dengan punggung seperti itu, dengan yang cukup parah, nanti pasti diajar Nakamura, dia akan menang lagi gitu loh. Ini akan sangat melemahkan karakter Nakamura. Tapi balik lagi saya berpikir, Nakamura agak susah untuk jadi champion guys. Rollins mungkin akan lepas title-nya, tapi nggak sekarang. Untuk prediksi saya ya, nggak di Fastlane. Mungkin nanti dia akan lepas title, dan pemenangnya pun kayaknya bukan Nakamura yang jadi world champion. Tapi teman-teman pasti ada yang nggak setuju dengan saya nih, karena Nakamura jadi world champion itu akan jadi rekor untuk pegulat Jepang pertama menjadi world champion di WWE. Dan saya tetap dengan pendirian saya, Seth Rollins retain World Heavyweight Championship. And that's it. That's my review of Fastlane. Dan ada rumor kalau Jade Cargill akan ada sebuah hype yang diperlihatkan di Fastlane. Entah dia muncul, entah ada video dia, tapi ada rumor itu. Jade Cargill mungkin akan debut di Fastlane, tapi tidak berharap, tidak ekspektasi apa-apa. Saya hanya menantikan 5 match yang saya sudah informasikan ke teman-teman di prediksi saya untuk Payback tahun 2023. Teman-teman punya prediksi juga? Komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menantikan video-video saya di channel Gilang Gulat. Thank you.